mau laku atau enggak itu biarkan pasar yang menentukan, tapi kita musisi tugasnya hanya berkarya aja. Berkarya bikin lagu yang menurut kita bagus aja gitu. Kalau menurut orang kan maksudnya selera ya. Setiap orang kan punya pandangan atau punya selera masing-masing. Iya, kita kemarin waktu pas pandemi kan itu kita ada promo radio itu hanya virtual gitu kan. Hanya via Instagram. Buat kita terlalu banyak hal yang apa mengganggu, kadang-kadang sinyal hilang dan lain-lain. Tapi ketika kita visit, kita ketemu sama Akang kan, jadi kita ada kita bisa bertukar energi juga sih. Jadi kayak bukan hanya cuma sekedar ngobrol promo gitu enggak, tapi kita juga kayak aku tadi dengar ceritanya Akang tadi ya, jadi kayak dapat sesuatu hal yang bikin kita semangat juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman marah. Dari Dipati Ukur nomor 5 nih ya. Jam 12 lewat 8 menit. Di sekitaran kita ini, di sekitaran Dipati Ukur nomor 5 ini entah kenapa cuaca berubah kelabu ya. Tapi kalau kata lagunya Kidung ya, tak selamanya mendung itu kelabu. Tapi kalau ini kayaknya mendung itu sudah berarti kelabu ya. Tapi mudah-mudahan kebaikan-kebaikan atau hidupnya teman Mara tidak menjadi kelabu. Masa baru awal bulan udah kelabu ya, baru juga gajian. Nemenin teman Mara yang lagi menikmati gajiannya nih, dari studio kita sudah kedatangan The Massive. Masih semangat karena ini adalah radio pertama dan baru datang banget ya. Terima kasih loh sudah menjadikan radio Mara radio pertama loh, Akang-akang. Terima kasih banyak. Radio Mara tidak membuat kita marah ya? Oh enggak, justru membuat adem kan? Karena di sini juga sedang mendung juga. Kalau nggak tahu nih, Akang-akang masih ingat atau enggak? Jadi terakhir kesini itu 2019 pas promo album Love ya. Lelaki Pantang Menyerah tuh Love kan? Ya. Album Love kan? Ya. Nah itu waktu itu masih sama si Siva. Sekarang Siva dulu penyiarnya Siva, sekarang Sivanya udah sibuk pacaran. Jadi di-cut deh dari sini. Bukan karena pindah ke pekerjaan yang lain ya? Gitu, dia kayaknya better pacaran daripada siaran, ya udah gitu. Atau ini dia dengar sekarang. Nggak apa-apa. Siva, semoga kamu lancar-lancar ya. Sekarang giliran saya yang wawancara The Massive. Nikah ya. Amin. Jangan pacaran terus. Rentan dosa, Siva. Nanti fitnah betul ya. The Massive 19 tahun Maret nanti. Ya. Atau 20 tahun Maret nanti. 19 tahun. 19 tahun. Album studio ada Perubahan, Perjalanan, Persiapan, Hidup Lebih Indah, Orange Album, sama Love. 7 album berarti. 7 album Februari ini akan rilis. Sama yang ini ya, yang ini yang penuh kejutan. Jadi gini nih, akang-akang semuanya ya. Saya tuh bilang jadi pas makan siang di kantor kan bareng-bareng sama, jadi di sini kan ada tenan kantor-kantor kan. Ya. Nah, saya bilang The Massive mau datang gitu. Wah, lagunya yang mana? Terus saya rekomendasi gini. Jadi ini serius, ini bukan lip service ya. Jadi saya selalu muterin lagu ini, lagu Kau Yang Tak Pernah Tahu sama Kesempatan Bersamamu, karena buat saya mungkin ini agak tidak nyaman untuk obrolan on air nih ya teman Mara ya. Nah ya, jadi ini saya nggak bisa bilang saya penggemar The Massive, tapi saya merhatiin bagaimana perkembangan musikalnya gitu ya. Karena buat saya The Massive ini semakin kesini band label rasa indie. Karena Noah tuh sudah terlalu selling out menurut saya gitu. jadi nggak enak ketawanya. Ya di label itu udah terlalu selling out gitu. Jadi saya merhatiin, wah ini kayaknya oke nih gitu. Nah ternyata ketika saya dengerin Kau Yang Tak Pernah Tahu, saya sepakat nih, saya MD saya gitu. Ini lagu ini ngeri nih, saya bilang. Puncak musikalnya kok, soalnya pas ngerilis saya merinding dengar. Waduh. Dengar statement ini saya merinding. Soalnya pas ngerilis Waktu Yang Menjawab, buat saya ya ini mah sama gitu. Maksudnya tidak ada hal mengejutkan, tapi ketika gila ini The Massive bisa begini nih gitu. Terus akhirnya saya ngomong lah sama temen yang di kantor ini. Jadi kebetulan ada kantor desain gitulah, akang-akangan. Yang mana sih lagunya? Terus saya bilang gini dengan bangganya, ini mah serius, saya tanya sama orang-orangnya, masih ada nih Jordan. Mana mah kudu ngadangu lagu iya gitu. Saya bilang gitu. Ini mah mana pasti nggak nyangka kalau The Massive bisa begini gitu.
Dan ini keren gitu buat saya. Kayak seperti statementnya orang-orang Bandung yang suka sama lagu Aku Percaya Kamu di album pertama. Si ini Ray itu bukan? Ray Viera bukan? Ya banyak lah maksudnya. Apa kan kita selalu ada lagu-lagu yang memang agak nyeleneh di setiap album. Vibes-nya beda gitu. Tapi emang di album yang sekarang memang kita berusaha untuk bermusik sebebas mungkin, bermusik tanpa berpikir harus laku atau enggak. Betul. Yang penting kita senang aja, happy. Betul. Dan anehnya ketika kita bikin demo di album ini, lagunya jujur banyak yang apa ya? Mungkin orang nggak akan nyangka ya tiba-tiba nanti ada satu lagu yang kalau saya tahun banget tiba-tiba. Kalau saya sebenarnya penasaran yang sama Virsa sama Eros sebenarnya. Nah, nanti bisa nggak tahu itu harusnya udah boleh dibocorin belum? Pokoknya gitulah ya teman Mara. Sama diposting sama REP ini di Twitter kalau ada kolaborasi sama apa? Ya, sebenarnya si Virsa udah nge-tweet duluan soal itu. Virsa, saya justru nggak follow Virsa, saya follownya dia. Saya nggak follow Virsa soalnya Virsa giung teuing gitu, terlalu manis buat saya teh. Naon sih gitu. 19 tahun kita nanti deh ngobrolin 19 tahun dengan personil yang sama gitu. Buat saya band tuh kan saya tuh selalu percaya tuh kata-kata Kang Arman, katanya band tuh untuk diukur kesetiaan, loyalitas fan dan segala macam kalau lu udah lewat 3 album gitu. Gigi pun mengalami itu ya, setelah 3 album mereka tidak lengkap dalam tanda kutip gitu. Tapi ini melewati 3 album personil lengkap, walaupun kalau mau dihitung dari album yang Nirwana itu sebenarnya yang enggak ini juga berkurang satu. Tapi maksudnya kalau dihitung dari secara yang memang proper banget terjun di industri kan berlima ini gitu. Apa rasanya 19 tahun ketemu orang ini terus? Tapi ya sebenarnya memang aslinya sih berlima gitu. Dari awal 2003 kebentuk tuh berlima. Terus pas dulu yang album ya katakanlah indie ya. Indie album kita tuh yang menuju Nirwana tuh masuk satu pemain keyboard yang akhirnya pas The Massive juga udah nggak ada lagi gitu, balik lagi ke karena memang kita memang aslinya berlima kan. Oke. Terus saya pernah lihat Mas Rian juga posting zaman yang di motor tuh SMP gitu. Apa sih rasanya? Apa rasanya berlima tuh? Nyangka nggak kalau sejauh kadang-kadang saya tuh mikir pernah nggak ya orang-orang The Massive tuh mikir dalam satu malam gitu, mungkin dalam satu malam udah di rumah masing-masing terus mikir gila gue 19 tahun nih band gue nih sampai Abbey Road sampai bareng yang The Script tuh ya sama Irlandia. Kita selalu berusaha untuk merasa kita tuh band yang selalu memulai. Bahkan kita anggap di usia yang 19 tahun ini kita kayak mulai lagi dari nol lagi, maksudnya kita ngerasa seperti tapi di level yang berbeda gitu. Ketika kita manggung waktu itu di London, kita tanpa kru kan, kita dorong alat sendiri. Kita ngerasa ini kita memulai sesuatu yang dari awal tapi di level yang berbeda. Ya, betul. Jadi memang kita selalu punya mimpi-mimpi yang memang selalu kita tuliskan di setiap tahun. Kita selalu ada meeting tiap tahun, kita tulis semuanya mimpi-mimpi itu dan banyak yang checklist, sudah checklist. Alhamdulillah. Jadi tapi masih banyak lagi yang belum kesampaian. Jadi memang kita selalu berusaha untuk kenapa kita nggak pernah mau mengulang sesuatu yang pernah kita lakukan, karena itu yang bikin kita awet. Kita tidak pernah stuck dengan ide musik yang itu aja. Kalau diperhatiin dari album 1 sampai album yang sekarang itu pernah sama sebenarnya. Betul. Tiba-tiba kita ada di album beberapa gitu kita ngasih nuansa barok pop karena saat itu gue lagi banyak dengerin band-band Irlandia dan lain-lain. Terus di kali ini lagi banyak dengerin R&B, dengerin lagi ke tahun 80-an dan itu seperti buat kita itu perjalanan bermusik kita sih. Jadi yang bikin kita awet itu adalah kita nggak pernah mau seperti yang gitu-gitu aja. Jadi berapa kali banyak fans yang bang bikin lagu yang kayak Cintain Muncul lagi dong. Dengerin aja lagu itulah gitu. Ya betul. Kalau mau minta kita mau bikin lagu itu lagi nggak akan pernah bisa. Betul. Bikin lagu jangan nyerah. Mau gue harus naik gunung Semeru juga nggak akan bisa gue bikin lagu itu lagi gitu. Jadi kita pengennya fansnya The Massive atau penikmat musik di Indonesia bisa menikmati perjalanan bermusik kita gitu. Jadi di album ini juga kita benar-benar ngerasa kita seperti kayak mengeluarkan apa yang kita punya sih. Maksudnya ya kita dulu bawa ini memang kayak contoh cara bernyanyi gue beda kan. Di sini ada
ada kayak sentuhan R&B-nya karena memang zaman dulu The Massive tuh bawainnya Boyz II Men gitu. Manggung kita bawain Boyz II Men. Jadi bawainnya Glenn Fredly. Jadi ketika kita bawain musik-musik yang groove, kita bisa gitu. Tidak sulit ya karena pernah memulai ya. Tapi memang begitulah ya teman Mara, mungkin begitulah band yang bertumbuh gitu. Mungkin kalau teman Mara merhatiin tidak akan bisa tuh Coldplay itu bikin Parachute jilid kedua terus Radiohead bikin Pablo Honey jilid kedua tuh nggak akan bisa gitu. Jadi begitulah kalau saya pribadi nih akang-akang saya selalu suka tuh sama band-band yang bertumbuh gitu. Jadi ketika orang bilang Dewa 19 terlalu sequencer, ya memang begitulah seharusnya gitu ya. Memang begitulah seharusnya. Jadi lu cuma akan menemukan Pandawa 5 tuh ya di tahun 97 itu nggak bisa gitu. Beatles saja punya Sgt. Pepper kan masa The Massive nggak boleh punya ini ya. Sebenarnya secara progressive chord di album keempat tuh salah satu album yang album keempat tuh hidup lebih indah ya. Agak nyeleneh juga sebenarnya kayak lagu Batu itu ada progressive chord yang itu yang sama Denny Casmala ya. Sama Dencas itu juga sebenarnya kalau kata Musika itu album paling gak laku. Tapi terakhir aku dengar di Malaysia ada orang beli piringan hitam The Massive itu dibeli 3 juta. Album itu. Jadi berarti kan kita memang harus punya punya semangat itu terus untuk ya kita bikin legacy aja. Maksudnya mau laku atau enggak itu biarkan pasar yang menentukan, tapi kita musisi tugasnya hanya berkarya aja. Betul. Bikin lagu yang menurut kita bagus aja gitu. Kalau menurut orang kan maksudnya selera ya. Setiap orang kan punya pandangan atau punya selera masing-masing. Yang penting ketika kita bikin album kitanya senang, kita puas gitu dengan hasilnya gitu. Dan akhirnya menuju ke album ke-8 ini ya. 7. Album tadi kan udah 7 kan. Ini yang ke-7 yang akan rilis ini, yang ke-7. Bukannya perubahan, persiapan, perjalanan apa terbalik tuh? Hidup lebih indah, perubahan, love, perjalanan, persiapan, hidup lebih indah, Orange, Love. Oh iya bener ke-7 ya. Aduh teman Mara, tapi kayaknya sayang banget kalau misalnya jangan dulu. Jangan nanti. Emang kita juga gak mau nyebut. Jangan dulu ya teman Mara. Soalnya kenapa saya giring obrolan begitu? Soalnya sayang kalau cuma ngobrolin lagu doang untuk ukuran band 19 tahun. Kalau cuma ditanya lagu doang, bosan. Saya jamin pertanyaan ini gak akan ditemuin di radio manapun. Jadi jangkem-kem teman Mara. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih bersama The Massive teman Mara ya. Nah kan beneran nih, ini kata The Massive tadi pas off air, entah kenapa tiap kesini hujan. Berarti pas waktu itu hujan juga ya? Hujan ya. Apakah memang band pemanggil hujan? Atau ada koalisi dengan The Rain mungkin ya? Tandanya akan banyak rezeki. Soalnya masih ini ya, masih Imlek ya, suasana Imlek ya. Mudah-mudahan rezekinya mengalir deras juga ke teman Mara yang dengerin ya. Amin. Yang nggak dengerin nggak mengalir, salah sendiri kenapa nggak dengerin. Kalau yang tak pernah tahu tadi, itu tadi ada 2 lagu dari The Massive yang akan ada di album ke-7 mereka. Kalau yang tak pernah tahu sama Waktu yang Menjawab ya. Jadi memang di kalau yang tak pernah tahu ada kolaboratornya itu the one and only, the Almighty ya, the Almighty Faris RM. Boleh disebutin nggak Kang siapa aja kolaboratornya? Bisa dibilang cukup banyak ya kolaboratornya, karena memang kita pengen ngasih sesuatu yang beda ya, yang memang nggak pernah kita lakukan juga di album The Massive yang lain. Selain ada Om Faris RM, akan ada Korigor. Korigor, rapper. Dia YouTubers tapi dia juga rapper juga. Terus ada Regina Putirai Geisha ya. Tapi kita paksa untuk menjadi Regina yang sebenarnya. Wah, Regina yang sebenarnya ya. Terus apakah di Geisha dia bukan yang sebenarnya? Wah, langsung gitu. Gosip lagi. Terus siapa lagi? Lupa gue. Ada Ryan Pono. Karena kebetulan dia vokal director dan pas lagi berjalan rekaman tiba-tiba aku sama Ryan genjreng jadi satu lagu. Gak taunya lagunya kayaknya seru juga nih masuk album. Itu salah satu lagu yang terakhir masuk album. Akhirnya malah jadi kolaborasi sama Ryan dan juga Regina. Kita butuh ada satu penyanyi cewek. Tapi harus Ambon nih kayaknya. Harus timur. Ya, di Musika yang Ambon siapa ya? Regina Putirai. Akhirnya kita ajak Regina. Pada satpamnya enggak Ambon tuh di Musika. Enggak ya. Terus siapa lagi?
Firsa Besari ya. Dan juga Eros Jarot. Silon Seven. Oh iya. Jadi total ada berapa kolaborator tuh ya? Mas Faris RM, Korigor, Regina Ryan 4. Ada Firsa. Ada 7 berarti. Terus ada satu lagi sebenarnya, tapi ini kita lagi nunggu datanya nggak dikirim-kirim. Udah mau rilis album belum kelar juga. Boleh disebutin nggak tapi atau jangan dulu? Nanti ya. Ini agak nyeleneh pokoknya. Agak nyeleneh ya. Aneh banget kalau ini aneh banget. Aneh banget ya. Udah dikirim belum? Belum, nanti aja. Pokoknya selama siaran ini berjalan, kalau datanya dikirim selama siaran ini berjalan akan disebutin ya teman Mara ya. Tapi yang lumayan teman Mara udah disebutin 7 orang ya. Tinggal satu lagi yang belum kirim data. Yang nyeleneh ya, belum. Tolonglah kirim datanya ya, udah mau rilis ya. Kalau tanggal rilisnya udah boleh disebutin belum? Tanggal 25. Harusnya sebenarnya tanggal 11 Februari. Oke. Tapi karena kita harus mempersiapkan banyak hal, termasuk cover album dan lain-lain. Itu cover album juga baru jadi, belum lama juga. Jadi kita undur jadi tanggal 25 Februari rilisnya. 25 Februari. Ya. Oke, ditunggu aja ya teman. Itu masih rilis fisik juga nggak? Rencana akan ada piringan hitam juga sih nantinya. Ada piringan hitam. Ya. Oke. Nah nih, Akang saya mau tanya nih. Saya pengen Kang Redo yang jawab, dari tadi diem aja kayaknya, tunduk sih kan. Saya pengen, kenapa sih Kang masih percaya promo radio tuh? Maksud saya untuk sekelas band 19 tahun, 7 album gitu, kenapa masih percaya promo radio? Jawaban simpelnya, sekarang kan jalanan pasti macet di mana-mana kan. Nah, biasanya pendengar radio tuh kebanyakan pengguna mobil kebanyakan yang saya tahu. Jadi kalau menurut gua lumayan masih efektif juga kalau kita promo radio, karena masih banyak yang dengerin juga. Oh, jadi bersyukur lah. Jadi macetnya jangan dihilangin ya. Harusnya dibikin macet aja terus ya. Tapi jadi pendengar radio kan biasanya emang setia ya. Jadi emang iya, betul. Apa namanya? Apalagi sekarang juga nggak cuma di mobil, mungkin bisa didengar di mana aja. Di handphone, di streaming. Bisa ada bentuk videonya juga. Iya, live IG ya. Lebih banyak variasi untuk ngedengerin dan melihat langsung si musisi atau artisnya yang datang ke radio itu untuk interview gitu sih. Soalnya saya mikirnya kan untuk band mungkin ya punten untuk seukuran The Massive kayaknya treatment promo radio tuh mungkin bukan cara yang seefektif itu, tapi ini masih mau dilakukan gitu. Jujur kita malah seneng kalau kita visit ya, maksudnya. Kita kemarin waktu pas pandemi kan itu kita ada promo radio itu hanya virtual gitu kan, hanya via Instagram. Buat kita terlalu banyak hal yang mengganggu, kadang-kadang sinyal hilang dan lain-lain. Tapi ketika kita visit, kita ketemu sama Akang kan, jadi kita kita bisa bertukar energi juga sih. Jadi kayak bukan hanya cuma sekedar ngobrol promo gitu enggak, tapi kita juga kayak aku tadi dengar ceritanya Akang tadi ya, jadi kayak dapat sesuatu hal yang bikin kita semangat juga gitu. Ketika ada statement seperti itu tentang The Massive, itu buat kita satu hal yang bikin kita semangat untuk terus bermusik. Makanya kalau misalnya virtual kayak ada hal yang kurang aja gitu. Walaupun mungkin secara waktu lebih efektif ya, maksudnya kita nggak perlu kemana-mana tapi ya memotong kos ya. Tapi ketika kita bersosialisasi, kita ketemu langsung, itu akan lebih dapat sih. Oke ya. Ini teman Mara di sekitaran Dipati Ukur nomor 5 entah kenapa jadi makin deras nih hujannya. Mungkin karena udah disebutin kolaboratornya tadi, jadi makin deras. Jadi teman Mara hati-hati di jalan kalau misalnya mau kemana terus melewatin Dipati Ukur, hati-hati di jalan ya teman Mara ya. Ini ngomong-ngomong soal radio nih Kang, saya pengen nanya untuk ukuran band 19 tahun. Masih inget nggak dulu apa sih masih bisa diceritain nggak perasaannya ketika lagu sendiri diputar di radio? Sampai sekarang masih norak kita. Oh ya? Sampai sekarang. Padahal tadi udah, ya udah berarti nggak usah diputerin. Kita kalau denger di radio lagu kita, langsung gedein. Itu ada satu hal yang bikin kita bangga sih, maksudnya. Selalu ngerasa, ya itu kayak kita tuh band baru terus gitu ketika dengerin karya kita ada di radio gitu. Apalagi kalau sering kan, pasti. Dulu ingat nggak lagu pertama yang diputerin di radio? Atau pas indie itu udah mulai masukin ke radio? Pas yang kalau zaman indie kita malah yang request kita sendiri. Pakai nama beda-beda ya. Dulu zaman requestnya SMS tuh. Jadi oh iya. Diputerin. Saudara. Kalau ada radio AM gitu kan di dekat rumah gitu kan.
kita dengerin juga, kita telepon. Kita sendiri yang telepon request. Dulu lagu pertama yang diputar radio Cinta Ini Membunuhku ya. Kalau yang yang sama Musika itu Tak Bisa Hidup Tanpamu. Oh, yang sama Mas Benny ya? Iya, yang itu ya. Oh iya betul. Kompilasi Live Wanted ya. Live Wanted itu ya. Kemarin. Yang Geisha masih jingga ya gitu ya. Oke. Nah, Kang, terus ini 19 tahun ya. Ada ini khusus nggak nanti Maret? Mungkin ada perayaan khusus atau apa? Kita punya rencana sebenarnya pengen ada tour 7 kota kan, kita album ke-7 akan ada 7 kota tour rencananya gitu kan. Apalagi juga banyak kolaborator juga, jadi akan rame sih nanti. Jadi kita bakal ngajak Om Faris juga, ngajak Virsa, ngajak ngeri juga ya. gitu-gitu. Itu 7 kota Bandung termasuk nggak, boleh dibocorin nggak? Harus sih. Harus masuk ya. Mantap sekali. Karena tidak bisa dipungkiri Bandung itu salah satu kota yang menjadi saksi kita juga, karena kayak aku rekaman take vokal tuh di Bandung kan. Dari album 1 sampai album ketiga itu di Bandung terus. Oh di Bandung. Oh ya di ini ya, di studionya di Kang Capung ya. Jadi selalu kita merasa Bandung ini salah satu kota yang jadi saksi The Massive juga sih. Sampai seperti sekarang gitu. Kang, sekalian saya mau nanya ini kan 3 album awal The Massive itu kan monumental sekali ya pada saat itu ya. Pada saat itu mungkin The Massive ini saya tidak bisa bilang membawa hal baru, tapi pada saat itu bikin orang notice lah gitu. Kalau misalnya disuruh milih lagu yang mau dibenerin gitu, walaupun memang ada jawaban-jawaban klasik yang misalnya itu kan kayak anak sendiri masa dibenerin. Kalau masing-masing personil nih, satu lagu dari 3 album itu yang pengen dibenerin, kayaknya gue bisa lebih baik nih di lagu ini, lagu yang mana? Dari Mas Wahyu dulu deh. Dari tadi diem aja, takutnya tidur kalau nggak ditanya. Kalau gue pribadi ya. Lagu apa? Walaupun nggak bisa, maksudnya ya kayaknya ya udah nggak bisa diapa-apain. Moodnya ya segala. Pengen banget sih Diam Tanpa Kata ya kayaknya. Diam Tanpa Kata itu album pertama ya? Album pertama. Kenapa Kang? Ya banyak aja sih PR-nya. Maksudnya dari sisi teknis drumnya, soundnya, terus kalau komposisi musik keseluruhan mungkin bisa juga gitu kalau diomongin bareng-bareng. Oke. Dulu pas rilis album pertama umurnya pada masih berapa sih? 1920. Ya pasti masih asing lah ya mungkin dengan piranti rekaman. Wah gitu ya. Diam Tanpa Kata. Mas Rama. Mas Kiki apa Ki? Yang pengen dibenerin dari 3 album itu toh? Kayaknya Aku Kehilanganmu. Aku Kehilanganmu. Kenapa tuh? Itu Aku Kehilanganmu tuh yang di mobil itu ya, video klipnya ya? Di mobil ya? Kehilanganmu. Lebih ke yang bagian lead gitarnya sih. Jadi kan itu emang lagu itu emang spesial ya, jadi di belakangnya ada solo gitar. Ada solo gitar. Emang kalau di album tuh emang terpisah tracknya antara lagu sama Aku Kehilanganmu closing kalau iya kalau di itu. Itu pengen benerin itu sih. So lead gitarnya ya. Mas Andra aja nggak dibenerin tuh lead pupusnya dan nggak mau. Udah kejawab Mas Rama? Belum. Ray ini yang Bandung sendiri. Apa nih? Sampai mikir. Maaf ya. Lagu apa ya? Saya jamin nih pertanyaan ini nggak akan muncul di radio manapun, jamin saya. Karena gue mikirnya pasti pada saat itu kan spontan ya. Iya. Yang kita isi gitu. Ide spontan gitu. Kalau kita ulang lagi pasti akan jadi beda. Rasa-rasanya. Cuma mungkin apa tuh? Dan Kamu kali ya. Dan kamu. Di album pertama ya. Ya harusnya mungkin gue bisa mainnya bisa tapping. Bisa tapping. Bisa lebih banyak feel-nya mungkin atau lebih rame lah mainnya. Oke. Nah, udah ketemu nih. Dan kamu ya. Ini sebenarnya sulit banget. Cuma tadi setelah gue pikir-pikir, tapi ini teknis aja ya. Oke, Kalau teknis. untuk di era yang sekarang, mungkin lagu ini apa ya? Apa yang dari ini ya? Ini kan tuh depannya ada loop drum gitu. Oh ya, deng teng. Nah, dulu kita tuh bikinnya manual, lu inget nggak? Jadi bikinnya pakai drum pakai drum dulu. bener. Jadi kicknya di efek. Kalau yang sekarang kan itu mah sekarang udah banyak Udah di plug-in. Iya. Tapi kalau untuk kerasanya segala macam sih, gue selalu menikmati rekaman dulu ya prosesnya dari nggak tahu apa-apa sampai. Itu album kedua ya? Album kedua. Fun fact tuh ya teman Mara ya. Fun fact tuh. Jadi ini belum ada nih pertanyaan ini. iya makanya enggak. Ini langsung bisa masuk ke
Polta Berita nih. Saksinya Kang Capung ini. Iya ya. Kang Capung. Jadi fun fact di album Perjalanan ya, album kedua bukannya Persiapan. Oh iya. Perjalanan. Ketika Oh persiapan. iya, yang ada belakang kan. Album kedua tuh yang cover yang ada belakang kan? Album kedua kita masih nggak ada Oh kepala. iya, yang di penonton ya apa, yang fans di samping ya betul. Nah, jadi itu drum loop yang teman Mara denger di Sudah ini itu adalah dimainin beneran ya. Orang mah di mana-mana drum loop bikin di komputer ya. Itu bener. Dari Kang REP nih. Saya nggak ada, Kang. Nggak ada. Sebagai pemilik lagu ya. Karena apa ya? Ketika aku merekam vokalku saat itu kan ada perasaan yang memang yang ditumpahkan ya. Jadi kayak kalau mau diulang nggak bisa. Kalau dari segi vokal ya, kalau musik nggak tahu juga. Tapi aku ngerasa nggak bisa ngulang aja gitu. Nggak bisa ngulang Nggak ya. bisa ngulang. Memang itulah yang sudah Pokoknya tertulis. Mau waktu itu ada yang keselip kayak, mau ada yang meleot kayak, udah itu yang kita dapat. Yang kita dapat ya itu gitu, karena Betul. ya justru itu dinamikanya di situ, seninya di situ. Yang bikin album-album monumental band Ya, ini kayak, juga kayak contoh drummernya Dream Theater Mike Porter kan sering salah mainnya, tapi salahnya enak. enggak, dia mah salahnya nggak kelihatan karena musiknya udah ribet. Jadi kita nganggap kayaknya itu deh. Kalau yang drummer yang sekarang kan Mike Mancini kan terlalu sekolah. terlalu robot kan, Rapi. sempurna banget gitu. Betul. Jadi ya balik lagi, kalau seperti yang akan bilang nanya, kalau disuruh ulang, kalau saya sih nggak ada. Nggak ada ya. Susah ngulangnya kan. Susah. Untuk bisa nyanyi kayak Cinta Yang Menunggu versi yang awal tuh nggak Versi bisa. awal nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi itu juga mungkin apa, teman Mara, saya sempat nge-tweet nih, sempat dibalas juga sama Kang Rian. Kalau Kang Rian ingat, jadi saya pernah nge-tweet gini. Buat saya puncak secara vokal ya, secara vokal puncaknya seorang Rian The Massive tuh lu pada nih di follower Twitter saya bilang lu harus denger Abbey Road yang akustik dan electric version ya. Karena ketika pas di lagu Cinta Ini Membunuh kan dibikin panjang tuh intronya. Pertamanya kan meleot tuh gitu, kau membuatnya gitu. Tapi itu tuh bikin aduh gitu. Ini baru mau disinggung juga sih, Jud. Nah, itu terjadi di rekaman live at Abbey Road Studio itu. Jadi kita udah sepakat ya dari awal. Ada salah nggak boleh berhenti. Jadi memang apa yang kita rekam, kesalahan melihat apapun itu yang kita rekam, dan itu akan jadi sejarah buat kita gitu. Betul. Gitu. Dan itu semuanya one take ya kan? One take semuanya ya. Ih, ngeri sekali. Kenapa saya tanya teman Mara? Karena abis ini kita akan ajak The Massive main di segmen MBA, main bareng artis. Jadi jangkem-kem ya. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Itu tadi Cinta Ini Membunuhku dari electric version ya. Abbey Road ya. Wah, tapi itu yang ngedit fotonya oke juga. Soalnya terlihat bareng ya kan. Saya jadi penasaran ya sebelum kita ke MBA, apa Kang Iki rasanya nggak ikutan? Ya, salah satu penyesalan itu kayaknya kita harus balik lagi ke sana. Amin. Iya. Mimpi main bareng kan? Dia mimpi. Mimpi. Jalan. Teman-teman lagi dalam studio, kan jamnya kan beda kan? Masih tidur kan? Itu mimpi lagi ada di dalam situ. Mudah-mudahan itu jadi jalan balik lagi ke sana, atau mungkin diganti yang lebih di studio yang sama legendnya ya. Amin ya. Nah, Kang The Massive, sekarang kita masuk di MBA, main bareng artis. Nggak ada bumper, jadi bumpernya manual. MBA, main bareng artis. Nah gitu. Berubah-ubah, tiap artis berubah karena kan lupa ya nadanya. Jadi MBA kali ini kan judul lagunya Kau Yang Tak Pernah Tahu ya. Jadi saya pengen tahu seberapa tahu The Massive sama lagu-lagu, judul lagu yang saya sebutin ini, tebak ada di album mana ya. Boleh ya, harus yang kompak. Coba saya kasih lihat, ini jangan ngintip nih ininya ya. Coba lagu berikut ini ada di album rebutan apa? Bebas nyebut, saya ini aja kayaknya feeling gue di album ini deh. Oke. Bersama Dalam Cinta. Album kelima. Sebutin albumnya apa? Orange Album. Yakin nggak? Orange Album. Ya. Yakin? Yakin. Betul, track terakhir. Betul. Oke juga nih ya. Berikutnya nih. Jelaskan statusmu. Album ketiga. Persiapan. Wih, ngeri, betul. Jadi ini yang saya sebut ini album-album non
non hits ya, non hits ya. Berikutnya, ini masih ada beberapa lagi nih. Berikutnya nih ya, menyegarkan. Kedua, persiapan. Album perjalanan. Perjalanan, sorry. Album kedua, perjalanan. Oke. Selanjutnya nih, ini ada mana ya? Oh ini aja deh. PD. Album keempat. Oke. Wah, ini bener. Ini berarti bukan kau yang tak pernah tahu, ini kau yang selalu tahu nih ya, harusnya ya, teman Mara ya. Karena kita tempe kan. Wah. Ini ya, nih, satu lagi. Berbesar hati. Album ketiga. Persiapan. Wih, apa? Terakhir nih beneran. Saya cari yang susah nih ya, teman Mara. Saya cari yang susah pokoknya. Tak sejalan lagi. Album kedua. Perjalanan. Benar. Bener loh. Wah, ini berarti tahu karyanya bener-bener berarti. Anak saya tahu kok. Oh ya? Anak saya tahu lagu-lagu bapaknya itu apa aja. Apa aja? Apalagi bapaknya. Oh iya benar. Ini berarti benar, soalnya kalau ada beberapa musisi itu yang udah, aduh gue nggak inget tuh album. Malahan jangankan album, dia emang gue ada ya lagu itu. Ini berarti benar nih ya, The Massive nih. Kebanyakan kali album. Kebanyakan kali. 30 album mungkin. Jadi wajar lah ya kalau mau lupa. Kalau Ewan Fals emang benar-benar lupa kalau karena banyak banget yang albumnya. Kan? Banyak banget ya. Aduh. Nih, terakhir nih, akang-akang The Massive. Kolaborasi sama Faris RM udah, ke Abbey Road udah, ke Irlandia udah segala macem. Terus juga sama Iwan Fals pun udah ya, remake Entah ya waktu itu ya. Entah kan? Ada dan bikin satu lagu. Sama baru. Ini apa judulnya? Satu-satunya, betul. Nah, 2022 kan baru juga Februari ini, masih ada sekian bulan. Selain album akan ada apa lagi? Boleh nggak dibocorin sedikit? Ya itu akan ada tour rencananya. Terus untuk pertama kalinya di album kita akan merilis lagu berbahasa Inggris. Wah, itu satu. Ini sempat di-tweet juga ya kalau nggak salah ya. Yang nyaut si Mas Hasif tuh kalau nggak salah. Dan akhirnya dia yang bikin lirik. Dia yang bikin. Wah, jadi ini adalah lagu bahasa Inggris pertama, enggak? Pertama. Oke. Terus apa lagi? Ya dalam waktu dekat ya persiapan album lah, dalam waktu dekat ini. Persiapan album ya, pokoknya diikutin aja gitu. Perjalanannya di Massive ini. Kalau misalnya teman Mara masih, tapi kayaknya masa sih belum tahu sosmednya ya. Saya kasih tahu aja, pokoknya ketik aja di Massive, itu udah ada Instagramnya, ada di sono, YouTube-nya ada di situ, di subscribe dan segala macam ya. Dan ingat nih teman Mara, tanggal 25 Februari ya Kang ya. Tanggal 25 itu vinyl dan segala macam atau di digital dulu. Digital dulu, nanti satu album. Fisiknya akan menyusul ya. 25 Februari 2022 The Massive akan merilis album ke-7, 10 lagu baru. 10 lagu baru dengan 8 kolaborator ya. Berarti yang satu belum dikirimin datanya ya. Teman-teman. Kalau sampai nggak dikirim hari ini, kita katanya. Jangan dong, jangan ya. Karena dia udah bikin keren soalnya. Udah bikin ya, sayang soalnya ya. Kita lihat aja soalnya katanya ini yang paling nyeleneh ya Kang ya. Nyeleneh banget. Paling nyeleneh ya, jadi kita tunggu aja The Massive ya. Teman Mara juga sudah boleh, masih harus disuruh request nggak sih Kang? Ini lagu-lagunya, nggak usah lah ya. Orang mah pasti saya puterin, kalau lagunya bagus saya puterin. Jangan lupa request terus. Lagu The Massive yang terbaru. Ya udah nggak apa-apa deh, karena PD saya lagi ada di ruangan, jadi saya suruh request ya. Jadi kalau mau request teman Mara ada di WhatsApp kita 081124411067 atau DM aja IG kita di @mara_fmbdg. Teman Mara jangan kemana-mana, abis ini The Massive akan bawain lagu Kau Yang Tak Pernah Tahu. Jangan kemana-mana ya. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih bersama The Massive ya. Dari hujannya gede sampai sekarang hujannya sudah rada-redaan. Karena kita mau pulang kan. Oh iya. Jadi memang dari tadi dikendalikan. Iya. Wah. Berarti ada yang nggak pakai kolor nih ya? Ada yang nggak pakai? Ada. Siapa nih? Tebak siapa? Kalau dari agak-agak risihnya sih memang Kang Kiki ya. Kita ngakuin ntar setelah off air aja ya, off air ya. Jadi bisa kita tahu bahwa The Massive ini juga membuka jasa pawang hujan.
Iya bisa, beneran bisa. Jadi kalau band lain main, band lain main nanti masih bisa dikontak salah satu personilnya gitu. Yang paling ampuh mungkin kayaknya emang Kang Rian ya. Nah kita semuanya pawang hujan ya Mas. Pawang hujan. Aduh, akang-akang terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah datang. Mohon maaf kalau misalnya pertanyaannya ada yang kurang nyaman atau bercandaannya kurang nyaman. Mohon maaf. Terima kasih sekali lagi sudah jadiin Mara jadi radio pertama. Masih ada beberapa radio lagi dan masih ada promo radio sampai 2 hari ya di sini. Sampai besok ya. Massivers Bandung salah satu Massivers yang cukup banyak nggak, Mas Rama? Banyak, harusnya banyak. Harusnya banyak ya. Cuma kalau kayak gini kan mungkin ya hari kerja apa pada kegiatan masing-masing gitu. Oke. Biasanya nanti pas di radio keberapa Ya, mereka. biasanya malam sore nih biasanya suka nyamperin. Oh, ini masih jam kerja ya soalnya ya. Jadi barangkali mau nganterin The Massive makanan-makanan, bol pis boleh banget, boleh pisan ya. Silakan, terima kasih Kang Rian, Kang Ray, Kang Rama, Kang Kiki, Kang Wahyu, sehat-sehat. Ditunggu lagi gebrakannya. Teman Mara, 25 Februari album terbaru The Massive akan ada di semua digital store ya. Silakan langsung di sana didengerin. Tapi teman Mara juga jangan kemana-mana. Ini kita dengerin dulu. Ini salah satu lagu yang ada di album Kau Yang Tak Pernah Tahu. Ian Kalas sekalian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajar Akang-akang.